1 tahun COVID-19 mendera nggak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Tepat hampir 1 tahun yang lalu, di negara kita, datanglah sebuah virus yang dibawa oleh manusia sebagai vektornya, yang berukuran kira-kira 0,15 mikron, dan hampir meluluh lantakkan sistem kesehatan di Indonesia dan menunjukkan sifat asli manusia. Hampir 1 tahun, COVID-19 membuka mengenai kelemahan sistem kesehatan di Indonesia. Kita masih ingat, banyak pejabat yang mencari panggung dan membuat statement yang tentu tidak ada ujungnya. Dari rapid test, surat palsu, razia di Bali yang ternyata hanya ketat untuk orang lokal, tapi banyak bule yang party di Seminyak, banyak bule party di Canggu, yang tentu tidak ditindak. Jam malam yang hanya ketat dan hanya membuat warga desa mengenal corona keluarnya malam aja. Banyak nakes wafat, berguguran, kuburan di Pondok Rangon, Keputih, Surabaya, Cengkareng yang nyaris penuh. Banyak jenazah yang ditolak atau diperebutkan, rame-rame menolak dan menyangkal sebagai COVID. Stigma untuk para nakes, dan tentu hoaks yang menyebar. Hoaks ini nyaris membunuh sebagian pelayanan kesehatan di Indonesia. Penurunan kunjungan pasien yang terjadi dikarenakan hoaks yang menyebar. COVID konspirasi, tidak fokus pada penanganan tapi lebih sibuk pada membahas COVID konspirasi. Dan banyaknya komunikasi dari pemerintah pusat yang tidak diteruskan oleh pemerintah daerah. Banyak pejabat dan tokoh yang seharusnya menjadi contoh tapi malah melanggar. Kita lihat di NTB, renang bareng gubernur ya. Atau banyak gubernur yang mengatakan, obat COVID itu vodka. Gimana pendapat rakyat? Tapi penghujung akhir 2020, ketika kasus meningkat terus-menerus, kita masih punya harapan. Vaksin datang ke Indonesia, diberikan gratis oleh Pak Presiden Joko Widodo. Tapi uniknya masih ditolak oleh segelintir orang, menganggap vaksin itu isinya microchip. Edukasi yang kurang, komunikasi publik yang harus ditingkatkan supaya program ini selesai. Kedua, kita masih punya harapan. Indonesia memiliki sistem kesehatan yang sangat kompleks. Posyandu, Puskesmas, RSUD, RSUP dari level C, D, C, B sampai A. Kita harus mengaktifkan kembali sistem posyandu, kader kesehatan, KIA, program stunting. Lalu kita harus edukasi vaksin dari tingkat RT dan RW supaya bertujuan meminimalisir hoax dari tingkat garda terdepan. Garda terdepan kita bukanlah nakes. Garda terdepan kita adalah masyarakat, society. Kita, kamu, kalian, saya, aku, mereka. Kita yang harus menjaga diri dan menjaga sesama. 80% gejala ringan, 20% gejala berat. Ingatlah kalau kamu semua masih terkena gejala ringan, sekelilingmu masih bisa mati karena COVID. Jadi jangan egois dan jangan arogan kalau kamu masih sehat karena COVID. Jaga diri, jaga sesama. Kita masih bisa menang lawan pandemi. Ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Selamat ulang tahun TV One, jadilah satu, bangkitlah Indonesia. Kita masih bisa menang melawan pandemi. Kita buktikan ke seluruh dunia, Indonesia menang melawan pandemi.